الذي أدانا لأداه وما كنا لنهتدي لولا أن أدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Kajian kita pada malam ini yaitu tafsir Al-Qur'an surat A'raf ayat 155. Silakan dibuka surat A'raf ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan liqatina. Waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أغلقتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. حمدا يعفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سأل منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وإليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله يا ذا الجلال والإكرام يا أيها القيوم برحمتك نستغيث يا أيها القيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah.
Bismillahirrahmanirrahim. Waqtara Musa, dan memilih siapa Musa, Nabi Musa. Kaum mau pada kaumnya Musa. Dari kaumnya itu Musa memilih sabaina rajulan, yaitu 70 laki-laki. 70 laki-laki. Nabi Musa mengambil pilihan kaum itu sebanyak 70 laki-laki. Yang paling baik-baik dari segala penjuru. Kaum yang paling baik di tempat itu diambil satu perwakilan. Nah, jadi agama ini juga mulai dulu istilahnya dalam menyelesaikan masalah ada perwakilan-perwakilan. Limikotina, untuk janji kami, waktu kami. Mikot itu maksudnya adalah waktu yang kubatasi agar Nabi Musa datang kepada kami Allah, aku Allah, beserta 70 laki-laki itu. Itu artinya waktu yang dibatasi untuk Nabi Musa agar bisa datang kepada Allah bersama 70 laki-laki. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Walamma qadathum, maka ketika menimpa pada mereka 70 beserta Musa, apa rajfah, yaitu gempa untuk merusak, yaitu maksudnya adalah kematian saat itu. Itu as-so'ikoh, ar-rajfah itu ada yang maknanya so'ikoh. So'ikoh itu petir yang bisa mengguncangkan hati. Itu maknanya aslinya. Kalau di sini kitab siri ini mengatakan rajfah al-jalzalah, gempa bil halak, dengan merusak, maksudnya adalah yang membawa kepada kematian. Qala Musa, Robbi wahai Tuanku, saat itu, lau syi'ta, seandainya mengendaki engkau akhlak tahum, maka merusak engkau pada mereka 70 min qablu, dari sebelum hari ini. Kalau memang engkau berkehendak ya Allah, mbok rusak mereka, mbok pateni mereka sebelum hari ini. Jangan karena 70 ini saya bawa ke sini. Pada hari ini karena saya, wa iyaya, dan saya. Sebab saya dengan membunuh orang Kipti itu, laki-laki dari Kipti. Kami ini dihancurkan, dirusak atau dipun pateni sebelum hari ini. Atuhlikuna, apakah mau merusak engkau pada kita, pada kami, bima fa'ala sufaha, sebab apa-apa yang melakukan orang-orang bodoh, minna, dari kami, yaitu dengan menyembah pedet. Nabi Musa menyangka bahwa Allah itu merusak mereka 70 dan Musa sebab menyembahnya kaumnya mereka kepada anak pedet, padahal bukan. Bukan karena itu. Inhiya, tidak ada hiya utawi apa istilahnya tuhlik, merusak, illa fitnatuk, kecuali cobaanmu. Kecuali itu adalah cobaanmu, mencoba kamu. Cobaanmu, illa fitnatuk, kecuali cobaanmu. Inhiya, tidak ada merusak, itu tuhlik, illa fitnatuk, kecuali cobaanmu. Jadi ya permasalahan urusan Allah itu kita tidak usah ngurusi. Urusannya Allah ya biar Allah. Contohnya sekarang DKI Corona. Ini urusan Allah. Kita hanya ikhtiar gitu aja. Tidak ada kata pasti dengan ini, pasti. Semuanya itu diserahkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, itu kata-kata pasrah, taslim pada Allah. Tudillu. Nah, ini
Nabi Musa begitu, tudillu menyesatkan engkau biha sebab membunuh tadi, man pada orang, tasya'u yang mengendaki engkau pada man, watahdi dan akan menunjukkan engkau memberi daya engkau man pada orang, tasya'u yang mengendaki engkau pada man. Dari fitnah ini. Fitnahnya apa? Ya kerusakan-kerusakan, termasuk tuhlikuna, adanya gempa, adanya petir menyambar wong 70 delok gunung kabeh mati kabeh, terus diuripaken sitok-sitok, terutama Nabi Musa alaihissalam. Itu ya cobaan ngono kuwi urip zaman Nabi Musa. Sampai Nabi Musa ngendikan tudillu biha man tasya wa tahdi bihi man tasya. Wong kuwi entuk hidayah utawa ora, iku kehendak Allah. Itu adalah kehendak Allah. Supaya ngerti kita. Anta engkau ya Allah itu waliyuna, kekasih kami. Lebih berat untuk kami, fakfir. Nah itu mengelemtok karo Allah kuwi. Enggak bisa menghukumi. Allah enggak kena dipaksa, diwarai. Kita hanya meminta. Hukum putusan hanyalah Allah. Kita tidak boleh ngekarep Allah itu. Ngeteno mawon ya Allah enggak. Kalau memang begini ini baik untukmu ya Allah, tolong dilancarkan, ditemukan, dimudahkan, diselamatkan, dibarokai. Itu istilahnya hanya sebatas itu. Itu yang disebut anta waliyuna faghfir lana. Maka mengampunilah engkau lana kepada kami, warhamna dan menyayangilah engkau pada kami, jangan sampai engkau siksa kami ini. Wa anta adapun engkau itu khairul ghafirin, sebaik-baiknya zat yang mengampuni semua, melewatkan dosa semua hanya engkau ya Allah. Ya, coba ada ndak marahi Allah itu? Ya ada. Ngelem karo njaluk. Ya niki sae kangge panjenengan. Ora tak ngukumi. Ngeten mawon ya Allah, ngeten iki nurut kula sae. Jenenge marahi Allah. La mukrihalahu, tidak ada yang bisa memaksa kepada Allah. Wa fil akhirah, waktu benar dan menulislah engkau lana manfaat untuk kami. Wajibkan untuk kami di dunia di dalam ini dunia, di dunia ini hasanatan pada kebaikan. Sampean wajibkan untuk kami, tulis untuk kami di dunia ini kebaikan, yaitu ilmu, ibadah, punya ilmu, bisa ibadah, terjaga dari dosa. Itu di dunia kita itu minta itu tafsirnya. Tulislah manfaat untuk kami. Wajibkan untuk kami di dunia ini kebaikan. Yaitu apa kebaikan? Ilmu, ibadah, bisa ibadah dengan tenang, terjaga dari dosa-dosa. Ini di dunia. Wa fil akhirati dan di dalam akhirat juga kebaikan. Kebaikan di akhirat adalah surga dan kenikmatan. Inna sungguhnya kami itu hudna, kembali kami laika kepadamu ya Allah. Kami tobat kepadamu. Kami menghadap kepadamu. Aitu benar ilaika, aqbilna ilaika. Tobat kami hanya menghadap kepadamu. Jadi kalau tobat itu mau ning Allah, ngono lho. Aja tobat tole-tole ngancane. Tole-tole wong. Salah itu ya tobat balik madhep karo Allah. Rabbi pilli wa tub alayya anta tawwab. Oh, dalam ucapan itu disebutkan selain Allah tidak ada, hanya kepada Allah saja. Makanya tobat itu ya betul-betul kembali kepada Allah. Sudah kesalahan-kesalahan yang sudah lalu kita tinggalkan, nggak usah kita ulangi. Kepingin ora. Kalau Allah adabi adapun siksaku itu usibu, akan menimpakan aku dengan siksaku man asa'u, pada orang asa'u yang mengendaki aku pada man. Lho, siksaku itu bakal tak kena no karo wong sing tak karepno, ngono lho. Nah, wong iku ora tak karepno ya ora bakal entuk siksaku, ora kena siksaku.
Siksaku hanyalah menimpa kepada orang yang ku kehendaki. Wa rahmati, adapun rahmatku itu wasiat, luas atau nyukupi apa rahmati kula syai'in pada segala sesuatu. Rahmat saya itu bisa memuat, madai segala sesuatu. Bisa mendapatkan rahmatku baik wong apik wong elek. Nah, itu orang-orang yang diganggu oleh iblis. Lah aku sangka sesuatu sing oleh Allah ditokno sangka sesuatu itu. Ya, wong kang ditokno sangka rahmati Allah ya sudah dapat siksa. Kalau orang itu dikehendaki dapat rahmat, ya akan dapat rahmat. Dilindungi oleh Allah. Kenapa? Rahmatku itu memuat, madai segala sesuatu. Bisa wong apik, wong elek, itu dapat rahmat saya. Termasuk orang yang ditunda-tunda oleh iblis. Nah, saya itu dari sesuatu itu Allah keluarkan dari sesuatu ya bisa saja, dimasukkan ya bisa saja. Api elek melbu metu, wong kon mau melbu ning agama atau metu saka agama, Allah iso kabeh ngono kuwi. Coba kalau dibaca seperti ini, kita itu ada di mana? Kita itu adalah di atas jari Allah. Innal quluba bainal asabi min asabi'ir rahman. Yuqallibu bima syaa, itu artinya. Sungguhnya semua hati itu ada dalam genggaman jari-jari Allah. Allah akan bolak-balik sekehendak Allah. Nah, situasi dan kondisi ini terus ini sampai kiamat. Itu tidak sama situasi dan kondisi. Kita dalam genggaman Allah. Apakah saat ada cobaan kita masih digenggam oleh Allah, dijepit oleh Allah atau tidak? Makanya doanya ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya, itu doa itu dipakai ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ini pendidikan yang sangat berharga pada saat sekarang ini. Makanya Allah terus ngomong ini, fasa'aktubaha, maka akan menulis aku pada rahmati, akan kuwajibkan rahmati tadi, rahmatku tadi, kutulis, kuwajibkan lilladzina, untuk orang-orang yattaquna, yang takut mereka, takwa mereka, takut kafir, takut syirik, takut dosa. Wong sing takut kafir, wedi syirik, wedi dosa, itu bakal ditulis oleh Allah, diwajibkan dapat rahmat saya itu. Itu yang pertama, orang yang mutakin. Yang kedua, yaitu dan memberikan mereka ladina az-zakata, pada zakat, yaitu mau memberikan zakat harta mereka, belum zakat, ya belum infak. Nomor loro. Nomor telu, waladina, dan orang-orang hum yang mereka bi ayatina, dengan ayatku, kitabku, rasulku, itu yu'minuna, mau iman mereka, mau percaya mereka. Yang nomor tiga, mereka itu adalah iman dengan kitabku, rasulku. Maksudnya iman itu ya percaya. Ya, seperti ahli kitab itu percaya, tapi mereka itu hanya percaya tok. Begitu di tokno hukume, kami ini ahli takwa, ini ahli kitab. Tapi oleh Allah mereka itu memang sengaja dikeluarkan dari itu. Walaupun mereka itu adalah orang takwa, tapi tidak memenuhi syarat ketakwaan. Ngaku pembirang ngakuan, tapi oleh Allah tidak dikehendaki, ya tidak bisa. Bisa netepi agama ini loh. Wono yang keliru, wono kelirune. Jadi kalau memang Allah kehendaki kita itu percaya betul, ya pasti oleh Allah dimasukkan. Nah, kita itu dijadikan orang ahli takwa, dijadikan ngerti kitab. Tapi kalau memang tidak kehendaki oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah. Makanya kita jangan sampai istilahnya itu lepas dari doa kepada Allah. Kenapa? Tadi itu innal quluba bainal asabi'i min asabi'ir rahman yuqallibu bima syaa.
Siapakah orang yang dapat rahmat dari Allah itu? Nah ini siapa? Iku alladzina orang-orang. Nah ini yattabi'una yang mengikuti mereka ar-rasulah pada rasul, yaitu agamanya rasul, agamanya Nabi Muhammad, an-nabiyya yang jadi nabi, al-ummiyya yang tidak bisa baca dan nulis, yaitu agamanya Nabi Muhammad. Ini yang dapat rahmat itu. Walaupun mereka mengahlikan kitab, ahlul kitab, tapi nyatanya dikeluarkan oleh Allah. Tidak paham isinya kitab Taurat. Mereka tidak mengamalkan isinya Taurat. Yaitu alladzi, Nabi Muhammad itu alladzi termasuk orang yajidunahu, yang menemukan mereka ahli kitab ataupun Yahudi Nasrani pada Muhammad dengan sifat dan keterangan Muhammad. Maktuban yang ditulis indahum di sisi mereka, baik fit Taurati di dalam kitab Taurat, wal Injili dan kitab Injil. Nabi Muhammad itu ya'muruhum, perintah mereka Muhammad itu pada mereka bil ma'rufi dengan yang diketahui dari dalil, yaitu tauhid dan ihsan. Hanya menyembah kepada Allah dan berbuat baik, vertikal horizontal ning Allah tauhid, ihsan berbuat baik kepada sama-sama makhluk. Sama-sama makhluk, bukan manusia saja. Karena ada dalilnya itu. Jadi asinu man fil ardi yusin man fis sama. Nah, berbuat baiklah kalian kepada makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di atas di langit itu akan berbuat baik kepadanya. Makanya kita ini kepada makhluk, sama-sama makhluk, apakah manusia, entah itu Islam atau tidak, harus berbuat baik secara umum. Adapun agama sudah membatasi. Urusan agama ya agama, urusan masalah kemanusiaan sama. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara muslim dan tidak muslim. Itu urusan masalah kemanusiaan. Urusan masalah tauhid ibadah, ya sudah urusannya di situ, gereja sini ke masjid itu sendiri-sendiri. Kita tidak diperbolehkan untuk mengganggu ibadah mereka. Mengolok-olok itu dilarang. Ya adapun pribadi dengan pribadi itu yang bukan secara umum. Bukan secara umum. Ini makanya mereka menjumpai Nabi Muhammad itu, keterangan Muhammad, sifat Muhammad ditulis di sisi mereka di Taurat, Injil, bahwa ya'muruhu, Muhammad itu perintah pada mereka bil ma'ruf, dengan yang baik, yaitu tauhid dan ihsan, wa yanhahum, dan melarang Muhammad pada mereka anil mungkar, menjauhi mungkar, perkara yang tidak ada dalilnya, yaitu kekufuran dan perbuatan jelek. Perbuatan keyakinan yang menjadikan kita ingkar ataupun jelek, tidak ada dalilnya, itu dilarang. Nabi Muhammad itu sudah melarang begitu. Wa ya'illu, dan mengalalkan siapa Muhammad lahum untuk mereka at-thayyibati pada barang-barang yang suci. Nabi Muhammad menghalalkan apa yang ada dalam kitab, itu kan kitab Taurat, termasuk daging-daging unta dia halalkan. Susunya, yaitu gajinya sapi dan kambing dan yang lain, itu dihalalkan Nabi Muhammad. Asalnya haram. Oleh Nabi Muhammad, kitab periode Taurat, Injil, kitab Quran menghalalkan itu semua. Apa yang dihalalkan? Termasuk daging unta, susunya, gajinya sapi dan gajinya kambing. Asalnya haram itu. Periode Nabi Muhammad jadi halal. Wa yu'arrimu, dan mengharamkan Nabi Muhammad alaihim atas mereka al-khaba'is pada beberapa kecemberan, beberapa kejelekan. Nabi Muhammad menjelaskan kepada mereka haramnya apa-apa yang ada dalam kitab, termasuk bangkai, darah, daging sapi dan yang lain, itu dijelaskan. Itu haram, itu diharamkan. Dari kitab Al-Quran, bangkai, darah, daging babi, dan yang lain-lain. Wayabau, dan meletakkan Nabi Muhammad anhum dari mereka, israhum pada janji mereka, ataupun beban mereka,
Nabi Muhammad meletakkan, meringankan janji-janji mereka yang ada, yang asalnya haram untuk mereka dengan binaqdhihat thayyibat, dengan merusaknya beberapa hal yang suci-suci itu. Jadi ya wal aglal dan beberapa keberatan-keberatan allati aglal kanat yang ada paglal alaihim berat atas mereka. Termasuk cara mensuci dari mereka itu beda dengan urusan Nabi Muhammad. Termasuk dipotong. Kalau kena najis, kena kencing, dipotong suciannya. Kalau sekarang Nabi Muhammad tidak usah dipotong baju itu. Cukup diumbah, dicuci. Kalau dulu enggak. Nah itu termasuk keberatan-keberatan yang syariat yang pada saat zaman Taurat, zaman Injil. Itu kalau kena najis, tidak dikumbah, digunting. Nah, digunting, kena uyuh, gunting. Kena uyuh mana, gunting mana. Itu syariat dulu. Lah ini diletakkan, diringankan, tidak begitu. Maka paladina amanu, maka adapun orang amanu yang iman mereka dengan Muhammad, termasuk Abdullah bin Salam dan teman-temannya, wa ajaruhu dan membantu mereka alladzina amanuhu pada Muhammad, membantu wa nasaruhu dan menolong mereka pada Muhammad. Kalau perangnya ikut keluar bersama pedangnya, wattaba'u dan mengikuti mereka an-nura pada Quran. Jadi Quran bukan Taurat Injil lagi, mereka pindah kepada Quran. Alladzi unjila yang diturunkan apa Quran ma'ahu bersama Nabi Muhammad, yaitu Allah turunkan Jibril dengan bawa Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad, sehingga mereka harus menghalalkan halalnya Quran dan mereka harus mengharamkan apa yang diharamkan oleh Quran. Jadi jangan sampai nganggo Taurat Injil sudah. Apa yang dihalalkan oleh Quran dihalalkan, apa yang diharamkan diharamkan. Ulaika mereka itu siapa? Alladzina, termasuk amanu bihi, termasuk dari Yahudi Nasrani yang pindah keyakinannya kepada Nabi Muhammad. Hum yaulaik itu al-muflihuna, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang bejo, artinya an-najuna, orang yang selamat minasukti wal adab, dari bendu dan siksa. Itulah yang kita kaji pada malam ini. Kita dapat banyak hal. Jadi kita itu yang penting setelah kita ngerti Al-Quran, ya hanya Quran yang kita amalkan. Selain Quran, dengan al-hadis sudah kita tinggalkan. Dari ayat 150 sampai 157 ini memiliki 8 kesimpulan. Pertama adalah wujubu taubati min kulli dzanbin wa masru'iyatu sholati raka'ataini wa su'alullahi ta'ala ibaha ayyaqbala taubat ta'ib wa yaghfiru dzanbah. Artinya wajib tobat dari segala kesalahan. Wajib tobat dari segala kesalahan dan disyariatkan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, sholat tobat. Dan memohon kepada Allah setelah sholat itu agar Allah menerima tobatnya orang yang tobat dan mengampuni dosanya orang yang tobat. Makanya harus diminta, tidak sholat toh, yang dongo ning Allah. Itu. Kalau kami ya dibarengkan sholat duha, 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam. Terus sholat aja 2 rakaat, terakhir 2 rakaat sholat taubat. Sambil istighfar, setelah itu Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Supaya apa? Yang membebani kita itu dosa itu. Yang kedua, kullu sulukin yunafi syar'a wa huwa min as-safhi al-madmum wa sa'ibu qad yusafu bi annahu safihun. Setiap orang yang melangkah yang mentiadakan syariat itu termasuk orang yang bodoh, yang dicela. Yang memiliki itu terkadang disifati bahwa dia itu safih, orang yang bodoh. Ternyata orang yang bodoh itu adalah melakukan suatu kelakuan yang menjadikan hilangnya syariat. Contohnya, sholat, hilang syariatnya.
Mari ono adan, iku syariatnya apa? Donga. Allahumma rabbana. Kalau nggak donga terus-terusan gak ada sing ngingeno. Hilang syariatnya, ngilangno syariat iku dosa gedhe iku jenenge bodoh. Wong bodoh iku wong sing ndadekno kelakuane ngilangno syariat. Contohnya meneh kadek celana, kadek sarung. Wong lanang ini. Yang kadek memperhatikan nek arepe salat kudu ning dhuwure polo, di atas polo. Kok tetep dilakoni ambis kanser-kanser. Hilang syariat. Padahal ma'as pala minal ka'ben fa finnar. Dosa itu. Makanya setiap langkah yang mentiadakan syariat itu termasuk sabhi kebodohan yang dicela. Orang yang melakukan itu terkadang memiliki sifat safih. Safih itu orang bodoh. Jadi orang bodoh itu orang kok 1 tambah 1 ada 2 itu dunya. Urusan bodoh itu masalahnya adalah sing asale mestine dia melakukan tidak melakukan syariat itu. Contoh kecil habis adzan harus apa? Doa. Doanya sudah hafal. Itu ilmu manfaat itu doa itu. Allahumma rabbati dawati tamma wassalatil qaimati Muhammadanil wasilah. Kowe terus-terusno ta ora ndonga, hilang itu hidayah. Karena apa? Ana adzan wis biasa. Orang nglakoni ku biasa. Ana wong komat ora nglakoni biasa. Akhirnya sing gugah-gugah ya biasa wis. Sing pati salat ya karepmu wis biasa. Karena apa? Angger dina ya turu digugah mbek ora padha. Ya masalah hilang syariate wis. Iku wong bodoh. Yang ketiga, al-hidayah wal idlalu kilahuma biyadillah ta'ala wa 'alal 'abdi ayatlubal hidayah minallah ta'ala wa yas'alahu alla yudillahu. Yang nomor 3 ini hidayah, dapat petunjuk dan kesesatan, kedua-duanya itu ada di tangan Allah. Maka wajib atas hamba untuk memohon, meminta hidayah dari Allah Ta'ala. Dan meminta hidayah itu supaya ditetapkan pada dia. Dan minta kepada Allah agar Allah tidak menyesatkannya. Nah ini dungo. Saya ulangi lagi. Hidayah dan kesesatan itu di tangan Allah kedua-duanya. Maka wajib atas hamba untuk meminta hidayah dari Allah dan meminta agar Allah tidak menyesatkannya. Yang nomor 4, rahmatullahi ta'ala bi ummati Muhammadin fala tunalul yahud wala nasara wala ghairuhum. Rahmat Allah itu diperuntukkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan diperoleh rahmat itu oleh orang Yahudi maupun orang Nasrani dan yang selain mereka Yahudi Nasrani. Hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, bayanu syarafin Nabi Muhammadin wa ummatihi. Menjelaskan mulianya Nabi Muhammad dan umatnya. Ini mulia sekali. Kamu, kita semua dijadikan umat yang sangat mulia. Yang ketujuh, yang keenam, bayanu fadli tazkiyatin nafsi ya amalis sholihat wa ibadiha anil matsiyati minadzunub. Menjelaskan kefadalan membersihkan diri dengan amalan-amalan yang baik dan menjauhkan diri atau hati dari perkara yang kotor dari dosa. Jadi nek awake kepengin apik iki ya kudu dipelajari, biasakan amalan-amalan baik. Kalau melakukan amalan-amalan jelek itu kotor, masuk dosa. Yang ketujuh, bayanu fadli taqwa wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Menjelaskan kepadalan takwa dan kepadalan amar ma'ruf nahi anil munkar. Yang terakhir, ujubu tauqirin nabi wa ta'zimih wa nusratihi wa tiba'il kitabil ladzi ja'a bihi wa sunanil lati sannaha li ummatihi. Wajib memuliakan nabi dan mengagungkan nabi dan menolong nabi dan mengikuti kitab yang dibawa oleh nabi dan mengikuti sunnah-sunnah yang disunahkan oleh nabi kepada umatnya nabi. Wajib itu hukumnya. Saya ulangi lagi,
Wajibnya menghormati Nabi dan mengagungkan Nabi, menolong Nabi, dan mengikuti kitab yang dibawa oleh Nabi, dan mengikuti sunnah-sunnah yang disunahkan oleh Nabi kepada umatnya Nabi. Nah itu kita termasuk di sini setiap sholat diajak berjamaah. Ya itu juga yang wajib. Karena apa? Awal sekali yang diurus oleh Allah terhadap hambanya itu adalah sholat. Sholat itu penting. Dapat pertolongan atau tidak yaitu sholat. Nah, yuk sekarang bagaimana cara jiwa kita itu bisa senang kalau diajak sholat. Jangan benci. Itu harus didekati dengan apa? Lakukan dulu, biasakan dulu. Akhirnya pada suatu saat, pada suatu titik kita bisa senang mengamalkan itu. Karena apa? Bisa istiqomah di dalam tapi ibadah. Itu caranya apa? Caranya ya ikuti langkah-langkahnya orang soleh. Nah, abahmu juga mengikuti langkah-langkah salafus soleh. Orang-orang soleh senang ibadah. Jadi kita pun juga senang ibadah. Nah, untuk itu cara ini yang paling betul dalam menghadapi segala cobaan dari Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Nantiasa Allah paringi pertolongan sehingga kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Jazakumullah khairan. Insya Allah yang bisa kita kaji demikian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.